Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu ke-13. Pada kali ini kita akan berbicara tentang basic sorting. Nah, apa yang dimaksud dengan sorting? Sorting adalah suatu cara untuk mengurutkan kumpulan data. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, kira-kira mengapa kita butuh mengurutkan data? Di sini, ketika data yang terurut, maka itu kita mudah untuk mencari suatu data, mudah untuk diperiksa dan mudah untuk dibetulkan jika terdapat kesalahan. Nah, data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus nantinya jika sewaktu-waktu memang data tersebut tidak diperlukan lagi. Dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan data ataupun melakukan penggabungan data. Nah, lalu di sini misalkan kita juga dapat menemukan informasi lebih lainnya seperti nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu data. Misalkan kita memiliki suatu data dalam bentuk array seperti ini. Kalau kita perhatikan, array di sini belumlah terurut. Nah, dari sini mungkin sekilas bagi kita bisa melihat nih nilai minimum dan nilai maksimum. Kalau kita perhatikan dari sudut pandang kita selaku manusia, kita dapati 1 adalah nilai minimum ya. Lalu kita lihat lagi 10 adalah nilai minimum. Nah, itu dapat kita lakukan karena jumlah data yang kita contohkan ini masih tergolong sedikit. Bagaimana jika jumlah datanya ada ribuan? Maka tentu saja akan sangat sulit jika kita ingin melihat nilai maksimum dan nilai minimum. Ketika kita ingin mengurutkan suatu data, kita harus tahu terlebih dahulu kita ingin mengurutkan secara urut naik atau urut turun. Tentu saja hasilnya akan berbeda. Misalkan ketika kita ingin mengurutkan data secara urut naik, atau biasa kita sebut sebagai urut ascending ya, dari bawah ke atas, dari nilai rendah ke tinggi, maka kita bisa menghasilkan hasil array kita menjadi seperti ini. Nah, pada saat ini kita perhatikan, data telah terurut dan di sini kita mudah untuk mencari informasi, seperti nilai minimum dan juga maksimum. Dalam hal ini, ketika diurutkan naik, maka indeks 0 pada suatu array itu akan menempati nilai minimum. Nah, dan nilai maksimum itu akan ditempati oleh indeks size min 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini, size-nya ada 10 ya. Size-nya ada 10. Lalu karena array dimulai dari indeks 0, maka yang terakhir ini adalah size min 1, yaitu indeks 9. Nah, jadi ketika data terurut, maka kita dipermudah untuk menemukan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, tadi adalah ascending, yaitu urut naik. Bagaimana dengan descending? Descending adalah urut turun, yaitu kebalikannya, dari nilai terbesar ke terkecil. Seperti itu. Jadi di sini misalkan data awal kita sama seperti yang tadi, lalu kita urutkan secara urut turun, dimulai dari 10, 9, dan seterusnya sampai 1. Nah, sama dengan yang ascending, kita juga dapat mencari nilai minimum dan maksimum, tetapi pada kali ini kita berbeda mengakses indeksnya. Nah, di sini posisi indeks 0 itu akan kita dapatkan nilai maksimum, dan posisi indeks size min 1 akan kita dapatkan nilai minimum. Seperti itu. Lalu untuk mengurutkan suatu data, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tahu secara ascending atau descending. Nah, mungkin gambar di sini bisa mewakilkan. Barangkali ada teman-teman yang masih bingung ascending itu gimana, descending itu gimana. Perhatikan di sini ascending diwakilkan oleh segitiga yang seolah-olah seperti A-nya. Nah, di sini perhatikan bagian sisi miringnya. Dia naik dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, dia naik. Jadi ascending itu adalah urut naik.
Nah, kebalikannya, descending itu diwakilkan seolah-olah dengan huruf D. Jadi segitiga di sini diwakilkan oleh huruf D, yang dimana sisi miringnya ini bisa kita perhatikan, dia turun dari posisi kiri atas ke kanan bawah. Jadi lihat aja sisi miringnya, kalau ini naik, ini turun. Nah, mungkin ini bisa mempermudah bagi teman-teman yang masih bingung membedakan ascending dan descending. Ketika kita mengurutkan suatu data maka sangat banyak sekali teknik yang bisa kita gunakan. Nah, dalam pembelajaran terdapat algoritma pengurutan seperti ini. Ada yang dinamakan bubble sort, selection sort, insertion sort, merge sort, quick sort, random quick sort, counting sort, dan juga radix sort. Nah, namun tidak hanya yang ada di sini, tapi ada juga algoritma yang lain yang mungkin memang tidak dipublikasikan. Tetapi di sini untuk algoritma pengurutan yang ada di sini mungkin akan dibahas lebih lanjut di mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi di sini kita lebih ke arah basicnya, bagaimana caranya, bagaimana logikanya kita melakukan suatu pengurutan. Nah, mungkin di sini saya memiliki suatu rekomendasi. Teman-teman bisa mencoba masuk ke web ini, visualgo.net. Di sini teman-teman mungkin bisa melihat berbagai macam visualisasi dari algoritma yang ada. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan, terdapat banyak algoritma, misalkan di sini pengurutan yaitu sorting, nibit, lalu ada struktur data graph, pohon biner. Nah, di sini bisa kita ubah nih, ini bahasa Indonesia, mungkin bagi teman-teman yang familiar dengan bahasa Inggris bisa diubah juga ke bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada sorting. Nah, di sini coba kita masuk ke bagian ini. Bagian sorting. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, misalkan kita memiliki suatu kumpulan data di sini ya. Lalu kita ingin mengurutkannya. Bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman bisa melihat terdapat beberapa cara pengurutan. Nah, di sini kita coba dengan yang basic saja, yaitu bubble sort. Nah, kita perhatikan dulu sejenak bagaimana cara pengurutan dengan bubble sort. Teman-teman bisa mengurutkan dengan menekan bagian ini. Lalu bisa merubah kecepatan di sini. Misalkan kita urutkan di sini, kita tekan go. Nah, perhatikan bagaimana cara komputer mengurutkan suatu data. Nah, silahkan disaksikan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kalau terasa terlalu cepat, teman-teman bisa mengaturnya di sini ya. Nah, bisa mengaturnya tadi sebelum dijalankan di sini. Atau sambil jalan juga bisa diubah nih. Nah, ini menjadi pelan, ini menjadi cepat. Jadi idenya adalah tiap elemen itu dibandingkan dengan elemen setelahnya. Nah, kemudian apakah kita ingin urut naik atau urut turun? Misalkan dalam contoh ini, kalau teman-teman perhatikan, dia akan terurut naik. Nah, jika terurut naik, kita membandingkan nilai suatu elemen dengan elemen setelahnya. Lalu jika elemen tersebut lebih besar dari yang setelahnya, maka pindahkan dia ke kanan atau pindahkan dia ke elemen yang setelahnya itu. Nah, seperti ini. Nah, ditukar. Lalu terjadi iterasi yang terus-menerus. Seperti itu. Terjadi iterasi yang terus-menerus sampai akhirnya suatu elemen atau suatu kumpulan data ini terurut sesuai yang kita inginkan. Nah, ini adalah dengan menggunakan teknik bubble sort. Mungkin untuk teknik-teknik yang lain, teman-teman bisa cek saja di sini bagaimana cara mengurutkannya. Nah, di sini kita menggunakan teknik bubble sort sebagai cara kita mengurutkan. Nah, lalu kita perhatikan slide yang selanjutnya. Misalkan saya memiliki data sebagai berikut. Di sini terdapat array dengan 2 elemen. Nah, kira-kira apakah data ini sudah terurut? Dari sudut pandang pengurutan secara ascending, data ini belum terurut. Karena ascending adalah urut naik. Nah, dari sudut pandang
pengurutan descending, nah data ini sudah terurut. Jadi, saya ingatkan ketika kita mengurutkan suatu data, kita harus tahu terlebih dahulu apakah urut naik atau urut turun. Nah, bagaimana cara kita mengurutkan data ini, misalkan menjadi urut ascendingnya? Seperti yang kita perhatikan di algoritma yang sebelumnya yang kita lihat di sini, dia akan membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya. Jadi sehingga kalau kita perhatikan di sini, misalkan data kita ada 2, lalu kita ingin membandingkan. Nah, di sini kita bandingkan nih nilai elemen indeks 0 dengan indeks 1, yaitu setelahnya ya, 0 dan setelahnya, 0 dan 1. Jika yang ini lebih besar, maka pindahkan. Nah, di sini dipindahkan. Kemudian cek lagi, sudah cocok atau belum. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah terurut. Ini untuk 2 data. Ini untuk 2 data. Kalau kita perhatikan, kita bisa mengurutkannya dari terkecil ke terbesar dengan seperti ini. Jadi elemennya, misalkan indeks 0, kita bandingkan dengan indeks 1. Bagaimana cara kita mengubah posisinya? Misalkan mengubah isi dari indeks 0 dengan indeks 1 tersebut kita swap, kita pindahkan nilainya. Nah, di sini ketika indeks 0 lebih besar dari indeks 1, maka kita bisa menswap nilainya seperti ini. Nah, pada kali ini kita bisa dibantu dengan suatu variabel, katakan ini adalah variabel temporary. Di mana variabel temporary ini akan menyimpan nilai dari indeks 0, lalu indeks 0 akan menyimpan nilai dari indeks 1. Sehingga saat ini nilai indeks 0 akan berubah menjadi nilai dari indeks 1. Nah, lalu yang nilai dari indeks 1 akan kita isi nilai dari temporary, di mana ini adalah nilai dari indeks 0. Kita bisa melakukan swap dengan cara seperti ini. Nah, ini dari terkecil ke terbesar. Bagaimana dengan terbesar ke terkecil? Nah, mungkin kalau terbesar ke terkecil, teman-teman tinggal menyesuaikan bagian sini. Bagian percabangannya, bagian kondisinya. Kalau misalkan lebih terbesar ke terkecil, berarti teman-teman harus cek bahwa yang bagian indeks 0 ini atau bagian kiri itu lebih kecil daripada yang kanan. Nah, cara menswapnya, kalau di sini true, cara menswapnya sama. Ini akan menukarkan informasi dari indeks 0 dan indeks 1. Kalau kita perhatikan secara flowchart, untuk 2 data bisa didapatkan hasil seperti ini. Jadi kita mulai dari start ya. Kita mulai dari start lalu stop di sini. Nah, di sini misalkan kita deklarasikan array-nya. Lalu di sini kita cek apakah indeks 0 lebih besar dari indeks 1. Jika true, kita swap. Nah, jika false mungkin step selanjutnya adalah print array di sini katakan. Ini sebagai contoh saja. Nah, lalu ketika sudah di swap di sini baru mungkin juga sama print array. Ini untuk 2 data. Nah, bagaimana dengan 3 data? Bagaimana dengan 3 data? Kalau teman-teman perhatikan di sini 953. Stepnya sama, yaitu teman-teman membandingkan nilai dari suatu indeks dengan indeks setelahnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan kita membandingkan 9 dengan 5. Apakah 9 lebih besar? Ya. Ketika ya, maka kita swap dan hasil akhirnya adalah menjadi seperti ini. Nah, kemudian lanjut, karena di sini belum terurut ya, kita lanjut 9 dengan 3. Apakah 9 lebih besar? Ya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, walaupun mungkin memang di sini belum terurut, tapi kalau teman-teman perhatikan posisi 9 di sini adalah sudah terurut. Nah, jadi di sini ketika ada yang sudah terurut, 1 misalkan ini bisa kita sebut dengan fase pertama katakan. Nah, lalu kita bandingkan kembali nih indeks 0 dengan indeks 1, 5 dengan 3, apakah 5 lebih besar? Jika ya, maka urutkan. Nah, ketika kita mengurutkan, nah kita perhatikan 5 juga sudah terurut. Berhubung di sini datanya hanya 3, jika 2 data sudah terurut, otomatis yang satunya juga sudah.
Nah, untuk yang 3 data, kita membandingkan jumlah perbandingannya ya, kalau teman-teman perhatikan di sini terdapat 1, 2, 3. Terdapat 3 kali. Di mana di fase pertama di sini kita membandingkan sebanyak 2 kali, dan di fase kedua di sini kita membandingkan sebanyak 1 kali. Seperti itu. Nah, ini untuk 3 data. Mungkin secara flowchart-nya bisa kita buat seperti ini. Misalkan, saya kecilkan di sini. Nah, ini. Kita mulai dari start, kita akhiri dengan stop. Lalu kita deklarasikan di sini misalkan array-nya, array 3 data, lalu kita bandingkan 0 dengan 1. Jika true, di swap. 1 dengan 2. Jika true, di swap. 0 dengan 1 kembali. Yang ini. Jika true, di swap. Nah, seperti itu. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan, yang cara seperti ini, itu algoritmanya ya, flowchart ini mewakili algoritma yang kita miliki, ini akan tidak fleksibel. Nanti akan kita contohkan bagaimana yang sebaiknya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini hanya cocok untuk array berukuran 3 elemen. Nah, kalau yang ini tadi juga hanya untuk 2 elemen. Nah, bagaimana untuk lebih besar? Nah, misalkan kita contohkan lagi satu lagi yang untuk 4 data di sini ya. Kita contohkan lagi untuk 4 data di sini. Di sini kita memiliki 4 data, lalu seperti biasa ya, kita bandingkan indeks 0 dengan indeks 1 ketika sesuai ya. Ketika kondisinya 9 lebih besar, maka di swap, jadinya seperti ini. Lalu dibandingkan kembali, 9 dengan 3. Lalu dibandingkan kembali, 9 dengan 1. Apakah 9 lebih besar? Iya. Nah, terdapat 1 yang posisinya sudah benar di sini. Katakan ini adalah fase pertama. Jadi di sini kita pada 4 data di fase pertama ini kita membandingkan sebanyak 3 kali. 0, ini ya, 0 dengan 1, 1, 2, 2, 3. Nah, lalu lanjut. Fase yang kedua. Nah, di sini yang kita harapkan adalah 2 item sudah terurut. Nah, 5 dibandingkan dengan 3, itu indeks 0 dibandingkan dengan indeks 1, indeks 1 dibandingkan dengan indeks 2. Nah, kali ini sudah terurut. 3, 1, 5, 9. Nah, kenapa kita tidak membandingkan 5 dengan 9? Nah, kenapa kita tidak membandingkan 3 kali sama dengan yang di sini? Kenapa hanya 2 kali? Nah, kalau kita perhatikan 5 dan 9 itu sudah terurut. Jadi tidak perlu dibandingkan kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini kalau kita perhatikan 3 dan 1 belum terurut, maka kita bandingkan kembali. 3 dengan 1, apakah 3 lebih besar? Jika iya, maka swap. Hasil akhirnya seperti ini. Jadi di sini di fase ketiga, kita dapati bahwa terdapat 3 item yang telah terurut. Tetapi berhubung di sini ada 4 data, maka ketika 3 item sudah terurut, maka otomatis yang satunya juga sudah berada di posisi yang benar. Kurang lebih seperti itu. Nah, dari sisi flowchart bisa kita buat seperti ini. Misalkan kita mulai dari start, kita akhiri dengan stop. Nah, kita perhatikan nih. Kita membandingkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali di sini. Kalau kita perhatikan di sini kita membandingkan indeks 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3 ya. 0, 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Lalu lanjut kembali nih 0 dengan 1, 1 dengan 2. Nah, ini 0 dengan 1, 1 dengan 2. Lalu yang di sini yang terakhir 0 dengan 1. Nah, jika kondisinya terpenuhi, maka di swap, ditukarkan. Lalu jika sudah selesai, ya udah misalkan di sini kita print array-nya, lalu stop. Ini sebagai contoh saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini belum fleksibel algoritmanya. Jadi khusus yang pada bagian ini algoritma ini hanya bisa digunakan untuk array 4 data. Nah, jadi perlu bagaimana caranya kita bisa merancang suatu algoritma yang bisa diterapkan pada kondisi apapun, pada jumlah data berapapun, seperti itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini, nah, untuk 3 data kita memiliki jumlah perbandingan jumlah fase di sini ada dua fase.
Lalu untuk tiap fasenya, fase pertama ada 2 kali perbandingan, fase kedua ada 1 kali perbandingan. Seperti itu. Nah, kalau yang 4 data, nah di sini ada 3 fase, yaitu fase pertama 3 kali perbandingan, fase kedua 2 kali perbandingan, fase ketiga 1 kali perbandingan. Nah, dari sini kalau teman-teman jeli ya, teman-teman bisa melihat suatu pola. 3 data itu 2 fase, 4 data itu 3 fase. Kalau ditanya 5 data itu ada berapa fase, itu terdapat 4 fase. Nah, masing-masing fasenya juga teman-teman bisa lihat nih, ada berapa kali perbandingan. Misalkan fase pertama di sini ada 2 kali perbandingan, fase kedua 1 kali, nah ini juga. Kalau misalkan 5 data, fase pertamanya ada berapa kali perbandingan. Nah, teman-teman bisa melihat polanya di sini. Jadi kalau 3 data, 2 fase ya, total perbandingannya ada 2 dan 1 di sini, yaitu 3. 4 data, jumlah fasenya 3, total perbandingan ada 6 di sini, di mana 3 dan 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, kalau 5 data mungkin bisa kita buat seperti ini. 5 data jumlah fasenya itu kita perhatikan patternnya ya, 2, 3, nah lalu di sini 4. Total perbandingannya ada 4, 3, 2, 1. Nah, misalkan 6 data, nah kita bisa melihat polanya. Sehingga di sini kalau kita perhatikan, kita bisa dapati bahwa jika jumlah n data, maka jumlah fasenya adalah n-1. Nah, kalau total perbandingannya, nah bisa kita dapatkan, mungkin kita jumlahkan. Ya, misalkan ini n data, misalkan di sini 4 data, maka 4 data di sini ya, maka jumlah fasenya adalah n-1. 4 dikurang 1 yaitu 3. Nah, total perbandingannya yaitu n-1 yaitu 3 ditambah n-2 ditambah n- selanjutnya sampai akhirnya ditambah 1 di sini. Sehingga di sini bisa kita jumlahkan total perbandingannya. Misalkan 4 data 6 berarti n data adalah, nah kalau teman-teman perhatikan di sini, teman-teman ingat pelajaran matematika sebelumnya, teman-teman dapatkan ini adalah suatu deret. Nah, penjumlahan deret seperti ini mungkin bisa kita hitung jadinya seperti ini kalau kita ingin menghitung total perbandingannya ya. Jadi, total perbandingannya adalah misalkan n dikali n-1 dibagi 2. Seperti itu. Nah, ini misalkan jumlah data ada 100, jumlah fasenya maka ada 99. Nah, total perbandingannya itu ada 100 dikali 99 dibagi 2. Nah, kita dapatkan hasil 4950. Nah, itu dari sisi jumlah total perbandingannya. Nah, dari sana, dari pola-pola yang ada, maka kita bisa membuat suatu algoritma yang lebih fleksibel. Nah, perhatikan di sini bagian fase. Bagian fase di sini mewakili suatu iterasi. Iterasi yang ada di luar. Nah, di dalamnya akan terdapat iterasi lagi di sini, iterasi-iterasi kecil. Misalkan yang luar itu adalah I, yang kecil-kecil ini adalah J. Di dalamnya adalah J. Jadi J di sini adalah iterasi yang saat kita membandingkan tiap elemen dengan elemen setelahnya. Indeks 0 kita bandingkan dengan indeks 1 misalkan di sini, iterasi J sama dengan 0. Nah, ini 1 dengan 2, 2 dengan 3. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, fase pertama yaitu I sama dengan 0 terdapat 3 perulangan terhadap J ya. Misalkan J sama dengan 0, J sama dengan 1, J sama dengan 2. Lalu di fase kedua, yaitu atau indeks I sama dengan 1, kita membandingkan jumlah perbandingannya sebanyak 2 kali. Nah, di sini bisa kita ibaratkan, misalkan perulangan terhadap J-nya, J sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Lalu begitu pula yang fase ketiga di sini. J sama dengan 0. Nah, di sini 1 kali, di sini 2 kali, di sini 3 kali. Teman-teman bisa dapat pola nih ketika teman-teman membuat algoritmanya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini khusus untuk array data, array naik ya. Pengurutan secara naik. Nah, misalkan kita mulai dari start, lalu kita deklarasikan variabel yang kita butuhkan. Katakan di sini adalah array-nya, sebagai contoh di sini 4 data. Kemudian kita definisikan variabel lain, misalkan n, di mana n adalah jumlah data pada array.
Nah, lalu kita bisa mulai melakukan suatu iterasi dengan menggunakan, misalkan dimulai dengan I sama dengan 0. Nah, perhatikan pada percabangan di sini, mengapa I kecil dari N-1. Nah, kan biasanya kalau kita melakukan perulangan yang sebelum-sebelumnya telah kita coba, itu adalah I kecil dari N, biasanya. Nah, mengapa N-1? Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, kita merancang algoritma yang bisa digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen yang terdapat pada suatu array berapapun jumlah elemennya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari sini polanya. Nah, pada percabangan di sini dia akan melakukan looping sebanyak berapa kali. Misalkan jumlah data ada 4. Nah, kita perhatikan. Maka pada iterasi yang di luar sini, perulangan terhadap I terdapat 3 kali. Kita mulai dari 0, 1, dan 2. Nah, ketika I sama dengan 3, jangan sampai kita proses lagi. Berarti ketika I sama dengan 3, maka akan keluar kondisi. Nah, di sini pentingnya kita melakukan pengkondisian di sini. Nah, kalau kita perhatikan I kecil dari N saja misalkan. N yaitu 4. I kecil dari 4, maka yang memenuhi adalah I sama dengan 0, I sama dengan 1, I sama dengan 2, dan I sama dengan 3. Karena 3 masih lebih kecil dari 4. Nah, bagaimana jika I sama dengan 3 tidak masuk hitungan? Nah, kita buat seperti ini. I kecil dari N-1, yaitu I kecil, kalau dalam hal ini ya, N adalah 4, I kecil 4 dikurang 1, nah, berarti I kecil dari 3. Sehingga ketika I kecil dari 3, maka yang memenuhi adalah 0, 1, dan 2. Sedangkan ketika I bernilai 3, maka dia akan ke kondisi false. Seperti itu. Nah, perhatikan ketika kondisi di sini bernilai true, kita lanjut ke step selanjutnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, step selanjutnya di sini adalah di sini kita ingin melakukan iterasi lagi, tetapi kali ini terhadap J. Ini ditandai dengan kita ingin memulai perulangan dimulai dari J sama dengan 0 misalkan. Lalu kita membuat kondisi seperti ini. Jadi J sama dengan 0 sampai J kecil N-1 min I. Nah, kenapa kita membuat kondisinya seperti ini? Kita perhatikan kembali di sini. Misalkan J, kita mulai dari 0. Nah, di iterasi I sama dengan 0, kita dapati kalau yang kita lakukan di sini, kita butuh perulangan sebanyak 3 kali saja. Ya, kita perhatikan kita butuh perulangan sebanyak 3 kali saja. Sehingga kita harus mengkondisikan ketika J sama dengan 3, maka tidak diproses lagi. Nah, tetapi masalahnya ketika I-nya semakin bertambah, maka jumlah J-nya juga semakin berkurang di sini ya. Nah, ketika I sama dengan 0, maka J-nya itu ada perulangan 3 kali. Ketika I sama dengan 1, terdapat perulangan 2 kali. Nah, I sama dengan 2 terdapat perulangan sekali. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ada faktor I di sini, di mana setiap I naik maka akan mempengaruhi berapa jumlah perulangan yang terjadi. Nah, disinilah kita beri kondisi seperti ini. Misalkan di iterasi I sama dengan 0, berarti di sini J harus kecil dari 4 dikurang 1 dikurang 0. 4 dikurang 1 dikurang 0 berarti J kecil dari 3. Sehingga yang memenuhi adalah J sama dengan 0, J sama dengan 1, J sama dengan 2. Nah, ketika misalkan sudah diproses di sini ya, lalu J-nya increment ya. J-nya increment di sini. Nah, di sini bagian yang swap yang tadi ya, kalau teman-teman perhatikan ini bagian swap yang tadi, dia akan membandingkan nih kalau true di sini ya, nilai J dengan J plus 1. Nah, nilai suatu indeks dengan indeks setelahnya. Nah, kalau true, kondisi di sini true loh. Apakah indeks J lebih besar dari J plus 1, maka lakukan swap. Nah, ini seperti yang tadi. Bedanya di sini kita mengaksesnya dengan indeks J-nya. Indeks J dan indeks J plus 1. Lalu, iterasi di sini, J-nya naik. Jika sebelumnya 0, maka naik jadi 1, lalu naik jadi 2, lalu naik jadi 3. Ketika jadi 3, dia dicek di sini. Nah, kondisi di sini bernilai false. Ketika false, nah lanjut ke yang selanjutnya. Di sini kalau kita perhatikan dia akan increment ke I-nya.
Jadi ketika J-nya udah sampai ke 2, lalu lanjut ke 3, ternyata 3 itu tidak memenuhi kondisi di sini, maka akan di skip, tidak diproses, maka lanjut ke iterasi I sama dengan 1. Nah, perhatikan di sini, ketika I sama dengan 1, maka J-nya ada 2. 2 kali perulangan. Nah, makanya kita kurangi I di sini. Nah, kalau kita perhatikan di I sama dengan 1, kita hitung ya. Berarti di sini J harus kecil dari N dikurang 1 dikurang I. 4 dikurang 1 dikurang 1. Ya, saat ini I sama dengan 1. Jadi J kecil dari 2. Sehingga yang memenuhi adalah J sama dengan 0 dan J sama dengan 1. Kenapa dimulai dari J sama dengan 0, tidak min 1 misalkan? Karena memang kita startnya dari J sama dengan 0 di sini. Kita definisikan di awal seperti itu. Nah, berarti ketika J sama dengan 2, maka dia akan keluar dari kondisi di sini. Berarti tidak diproses lebih lanjut. Dia akan keluar lalu increment terhadap I. Dan begitu selanjutnya sampai akhirnya kondisi di sini bernilai false. Lalu di sini sebagai contoh di sini maka dia akan lanjut ke statement selanjutnya, yaitu misalkan di sini print array atau mungkin stop. Seperti itu. Jadi kali ini algoritma yang ini itu sudah lebih baik. Jadi bisa membandingkan elemen-elemen yang ada dengan elemen setelahnya berapapun jumlah elemennya. Nah, ini adalah algoritma bubble sort yang kita perhatikan di sini tadi. Seperti itu. Lalu tadi adalah dari sisi flowchart. Bagaimana dengan pseudocode-nya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa mendeklarasikan misalkan variabel yang kita butuhkan di sini. Lalu di sini kita lakukan looping. Nah, di sini ada looping yang terhadap I, yaitu I itu adalah yang fase yang ada di sini, lalu di dalamnya terdapat looping lagi, yaitu J-nya. Nah, ini kurang lebih sama. Di sini coba saya perkecil. Nah, pada bagian ini dia looping mulai dari I sama dengan 0 sampai I kecil dari N-1. Lalu step I++. Kemudian di dalamnya looping lagi J sama dengan 0 sampai J kecil N-1 min I. Step J++. Lalu ketika kondisi di sini true ya, maka lakukan perbandingan di sini. Jika array indeks J lebih besar dari J plus 1, maka swap, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebih pseudocode-nya adalah seperti ini. Yaitu pseudocode bagaimana kita mengurutkan suatu data. Dalam hal ini, kita perhatikan ini adalah urut naik. Seperti itu. Dia akan cek apakah indeks J lebih besar dari sebelumnya atau tidak. Jika lebih besar, maka pindahkan. Nah, jadi akhirnya nanti yang lebih besar akan berpindah ke arah kanan. Ke arah kanan. Seperti halnya yang di sini. Jadi yang terbesar berpindah ke arah kanan di sini, ke arah indeks terakhir. Sehingga akhirnya nanti program akan mengurutkan array menjadi terurut naik, yaitu ascending. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan programnya? Nah, ini adalah flowchart dan pseudocode. Bagaimana caranya kita merancang algoritmanya. Dari sisi programnya bisa kita buat seperti ini. Nah, perhatikan pada bagian ini. Misalkan seperti biasa kita mulai menulis dengan menambahkan include IOStream di sini. Karena di sini kita perlu menampilkan data. Lalu di sini kita menggunakan namespace std standar agar kita tidak perlu lagi menuliskan misalkan std.2.2 cout seperti itu. Lalu di sini kita menulis programnya di fungsi main. Kita mulai misalkan kita inisialisasi array-nya. Di sini misalkan array kita dalam bentuk terurut. Nah, di sini terurut turun ya, tapi yang kita inginkan terurut naik. Nah, di sini misalkan terurut turunnya seperti ini, kita simpan di variabel myArray, di mana ini adalah suatu array. Lalu di sini misalkan kita buat variabel size, di mana size di sini melambangkan ukuran dari array. Bagaimana cara kita mengukur
array di sini kita bisa mengukurnya dengan membandingkan size of my array di sini kita bandingkan dengan size of tipe data yang kita gunakan. Nah, misalkan di sini saya ingin menampilkan tampilan yang belum terurutnya. Nah, kita tampilkan seperti ini. Nah, ini sama nih. Iterasinya kita mulai dari 0 sampai i kecil dari size yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Lalu i++. Kita tampilkan secara terurut dari indeks 0 sampai indeks size min 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini barulah kita proses seperti yang tadi, seperti flowchart dan pseudocode yang kita buat. Terdapat dua looping di luarnya, misalkan kita menggunakan i sebagai iterasinya, lalu looping di dalamnya kita menggunakan variabel j sebagai tiap-tiap iterasinya. Lalu di sini increment j++, i++. Nah, kondisi di sini menyesuaikan sebagaimana telah kita bahas tadi, yaitu di sini kondisinya i kecil dari size min 1, sedangkan j, nah pada j kecil dari size min 1 min i. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan membandingkan nilai dari tiap elemen dengan elemen setelahnya. Jika elemen tersebut lebih besar daripada elemen setelahnya, maka swap datanya. Kita bisa menswap dengan bantuan suatu variabel, di sini misalkan variabel temporary. Temporary mungkin berarti sementara ya kalau kita artikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, di sini nilai dari indeks j misalkan di sini kita simpan ke temporary, lalu nilai indeks j ini akan kita isi nilai dari elemen j+1. Lalu elemen j+1 akan kita isi kembali nilai dari j, di mana diwakilkan oleh variabel temporary ini. Nah, lalu dilakukan perulangan sampai akhirnya terurut. Nah, mungkin bisa kita tampilkan nih secara terurut naiknya seperti apa. Nah, di sini coba kita jalankan. Nah, di sini belum terurut naik. Nah, di sini terurut naik. Nah, kita perhatikan dari sini ketika datanya telah terurut, maka kita bisa mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, pada kondisi pengurutan secara ascending, misalkan di sini nilai maksimum bisa kita dapatkan dengan mengakses indeks size min 1. Nah, yaitu kalau misalkan jumlah datanya adalah 10, maka nilai maksimum itu berada di indeks 9. Kenapa? Karena array startnya dari 0. Nah, sedangkan untuk mendapatkan nilai minimum, kita bisa dapati dengan mengakses array dengan indeks 0 di sini. Seperti itu. Jadi bisa kita dapatkan informasi lebih ya, ketika kita bisa mengurutkan suatu data. Seperti itu. Saya rasa cukup materi untuk minggu kali ini ya. Seperti biasa, jika terdapat pertanyaan, bisa langsung saja kita diskusikan di grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.